Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mulai bahasan ini dengan pepatah yang barangkali kita pernah mendengarnya. Pepatah tersebut kira-kira berbunyi, "Jangan salahkan kegelapan bila kau tak nyalakan lilin." Ini realitas dalam kehidupan kita. Sebagian kita mungkin ada yang mengalami hal ini. Tahu orang-orang yang dekat dengan kita atau orang-orang yang di luar kita di sana. Orang yang hanya bisa menyalahkan tanpa berusaha melakukan perubahan. Nah, untuk melihat ini, paling tidak kita biasanya melihat orang menyalahkan beberapa hal. Menyalahkan keadaan, mengutuk orang lain, mengeluh dan menyesali diri, dan meratapi nasib. Betapa mudahnya sebagian kita menyalahkan keadaan. Ada orang yang tidak menerima keadaannya, dia miskin. Ada kita mendengar seorang anak tidak menerima kenyataan bahwa orang tuanya miskin. Sehingga ketika ia meminta handphone baru, motor baru, orang tuanya tidak mampu membelikannya. Orang tuanya nggak punya uang untuk menuruti keinginannya. Yang terjadi kemudian, si anak tidak menerima kenyataan, marah, ngamuk, dan bahkan tega menyakiti orang tuanya. Dia seakan-akan tidak terima, kenapa orang tua saya miskin? Kenapa bapak dan ibu tidak bisa membelikan apa yang saya inginkan? Kenapa ayah dan ibu tidak mengikuti keinginan saya? Dan kenapa ayah ibu tidak melakukan kewajiban untuk menuruti apa yang saya inginkan? Dia menyalahkan keadaan yang miskin. Dia menyalahkan keadaan miskin yang melanda ibu bapaknya. Dan ia menyalahkan ibu bapaknya. Lalu kita juga melihat mudahnya orang mengutuk orang lain. Ada orang melakukan sedikit kesalahan dan terkadang kesalahan itu tidak disengaja. Dia lalu mengatakan, "Saya kutuk kamu, semoga kamu hidupmu susah, semoga hidupmu menderita, semoga kamu lekas mati." Mudahnya kita memberikan kutukan. Mudahnya kita memberikan ucapan-ucapan yang isinya berharap orang itu akan hancur dengan kutukan yang kita berikan. Dan biasanya kutukan-kutukan seperti itu diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Dan kata-kata yang horor orang mendengarnya. Lalu kita juga melihat atau mengalami kondisi di mana mudahnya seseorang mengeluh dan menyesali dirinya. Kapan kemiskinan ini melanda saya akan berakhir? Kapan hidup saya akan berubah? Apakah saya sampai mati akan susah seperti ini? Kenapa saya harus lahir ke dunia ini? Kenapa saya harus menderita menjalani kehidupan saya ini? Susah banget ini hidup. Bila kita menemukan masalah ini pada orang-orang terdekat kita, teman kita, sahabat kita, keluarga kita, maka ingatkanlah mereka untuk tidak mengeluh, untuk tidak menyesali diri, untuk tidak membuat dirinya justru semakin menderita dengan keluhan dan penyesalan. Keluh kesah tidak akan menyelesaikan masalah.
menyesali apa yang sudah terjadi juga tidak akan menyelesaikan masalah. Justru kita akan larut dalam masalah yang kita hadapi. Dan terkadang keluh kesah itu membuat kita tidak semangat menjalani hidup kita. Ketika kita menyesali apa yang sudah kita lakukan dulu atau kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, akan membuat diri kita semakin tertekan. Lalu kita biasanya berandai-andai. Andaikan saya dulu tidak begitu. Andaikan saya dulu tahu. Andaikan saya dulu bisa mengantisipasinya. Dan kata andai-andai yang lain. Kondisi yang seperti itu semakin membuat diri kita terpuruk. Maka kita kalau mengeluh, menyesali diri, tentu tidak akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi di dunia ini, tapi justru semakin menambah beban kehidupan kita. Lalu kita juga suka meratapi diri, meratapi kemalangan hidup, meratapi takdir kehidupan yang getir, meratapi nasib yang tak kunjung berubah. Kalau hanya kita bisa meratapi, menangisi apa yang terjadi, bagaimana kita bisa bangkit dari takdir kita yang buruk tersebut? Bagaimana kita bisa merubah kehidupan kita agar lebih baik lagi kalau kita hanya bisa meratapi setiap langkah yang pernah kita alami dan jalani? Meratapi orang yang sudah meninggal tentu sebentar kita maklum, tetapi meratapi untuk selamanya orang yang kita cintai meninggalkan kita tentu tidak akan baik. Meratapi nasib kita yang buruk tanpa ada berupaya untuk memperbaiki nasib itu, maka nasib kita tidak akan pernah berubah. Takdir kita pun tidak akan pernah beralih ke arah yang lebih baik. Karena yang bisa kita lakukan hanya meratapinya. Maka ada beberapa hal yang sebaiknya paling tidak kita lakukan. Di antaranya realistis. Kita harus menerima kenyataan hidup kita. Bila kita terlahir dari keluarga yang miskin, ya itulah kenyataannya. Dan kita harus terima itu. Tinggal bagaimana kita menjadikan keluarga kita tidak berada dalam kemiskinan untuk seterusnya. Tapi kenyataan di mana kita menginjakkan kaki kita, itulah kenyataan yang sesungguhnya. Sehingga kita mau tidak mau harus menerima. Lalu berikutnya introspeksi, berkaca diri. Kita tidak perlu menyalahkan diri kita. Kita tidak perlu membebani diri kita. Tetapi ketika kita mengaca diri kita, saya sesungguhnya harus belajar dari kenyataan ini dan harus bisa merubah kenyataan yang enggak baik ini kepada yang lebih baik lagi. Kita lihat diri kita secara utuh. Ya, saya punya kekurangan. Sekaligus tapi saya juga punya kelebihan. Walaupun kelebihan yang saya miliki sedikit, tapi kelebihan itu harus saya manfaatkan. Sehingga saya harus bisa lebih baik. Tegar dengan keadaan apapun. Tegar dengan kondisi apapun. Jangan pernah kita lemah, jangan pernah kita dikalahkan oleh pahitnya kehidupan.
Tapi kita harus tegar menghadapi semua itu dengan motivasi yang tinggi, dengan tekad yang kuat. Kita harus melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Ketika ada cobaan, kita tetap berdiri dan tidak jatuh. Dan kalaupun kita menghadapi cobaan, di mana cobaan itu tidak kuat kita alami, kita bangkit lagi dan terus bangkit. Karena orang-orang yang tegar itu adalah orang-orang yang mampu menjalani rintangan, tantangan, dan cobaan serta ujian dalam hidupnya. Dan orang-orang yang tegar biasanya ya dia bisa menjalani kehidupan dengan baik. Terbiasa dia menyikapi kehidupannya itu dengan semangat yang kuat. Sehingga apapun halangan yang menghadang, dia mampu menjalaninya dan melewatinya. Kemudian jalani takdir. Kita di dunia ini sudah membawa takdir kita sendiri-sendiri. Kita terlahir dari ibu ini, kita terlahir dengan ayah kita ini. Kita terlahir di bumi ini. Kita terlahir dengan jenis kelamin ini. Kita terlahir dengan tubuh seperti ini. Itu takdir dan kita harus menerima takdir kita itu. Tetapi apakah kita tidak bisa merubah takdir kita yang dimana kita berada dalam keterpurukan lalu ingin bangkit, kita berada dalam kemiskinan lalu kita ingin kaya, kita berada dalam kemelaratan lalu bisa survive, kita berada dalam kebodohan lalu kita ingin pintar. Semua itu sesungguhnya bisa kita lakukan. Jalani takdir kita, rubah kehidupan kita. Rubah takdir buruk terhadap diri kita itu dengan usaha yang bisa kita lakukan. Dan usaha yang diminta tentu saja usaha yang maksimal. Bila usaha yang kita lakukan itu setengah-setengah dan tidak kuat kita menjalaninya, maka kita tidak akan bisa merubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Kita diingatkan oleh firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka sendiri yang merubah nasib mereka atau keadaan mereka. Ya, nasib kita ditentukan oleh kita sendiri. Bukan orang lain, tapi diri kita. Dan Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita ingin merubah nasib kita, maka kitalah yang merubahnya. Dan untuk merubah nasib kita itu, tentu kita membutuhkan tenaga, energi. Kita butuh kemauan yang kuat. Kita butuh semangat yang kuat. Dan kita butuh tenaga yang kuat untuk melakukan perubahan. Banyak kita lihat ada orang-orang yang tadinya orang biasa lalu menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Karena ia mampu merubah nasibnya. Dan dia sendiri yang merubah. Ketika kita dinasihati oleh orang, ketika kita dinasihati oleh orang tua kita, guru kita, teman kita, hanya sebatas itu. Tapi kalau bukan kita sendiri yang melakukannya, orang hanya sekedar mengingatkan dan menasihati. Tapi untuk melakukan sebuah perubahan dalam kehidupan kita, maka kita sendirilah yang harus melakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.